warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NIM 23111154. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji varietas sampel untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Khairul Azmi, SPD MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian uji varietas sampel. Varietas sampel (tes) adalah uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Lalu, menurut Sugiono 2010, uji varietas sampel berpasangan adalah teknik statistika paramedik yang digunakan untuk membandingkan dua mean yang berasal dari sampel yang sama diukur pada waktu atau dua kondisi yang berbeda. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari varietas sampel (tes). Fungsi dari varietas sampel adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun memiliki dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah perlakuan. Pertama, pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi SPSS di laptopnya teman-teman. Lalu kita klik dan muncul seperti ini. Lalu pastikan teman-teman juga sudah memiliki data. Di sini saya sudah memiliki data di Excel. Langsung saja kita copy data yang akan kita gunakan. Lalu kita pindahkan kembali ke SPSS yang sudah kita buka tadi. Nah, di sini kita langsung aja paste semua data yang akan kita gunakan. Nah, datanya sudah ada, kita klik pada bagian variable view. Nah, pada kolom name kita ubah menjadi namanya pretest sesuai dengan judul yang tadi. Nah, lalu pada bagian desimalnya di sini kita menggunakan 0. Nah, lalu pada bagian measure-nya di sini kita menggunakan scale. Nah, sama seperti yang tadi, yang pada data yang kedua kita ubah namanya menjadi post test. Lalu juga pada bagian desimalnya kita ganti dengan 0 dan pada bagian measure-nya kita ganti sama dengan tadi scale. Nah, di sini data kita sudah siap dan langsung kita uji normalitasnya. Yang pertama kita klik analyze, lalu pada bagian analyze kita klik descriptive statistic, lalu kita klik pada bagian explore. Nah, maka tampilan seperti ini. Lalu kita pindahkan variabelnya yang pretest ke dependent list, juga posttest ke dependent list. Lalu kita klik pada bagian samping yaitu plots, dan lalu kita checklist pada bagian histogram dan normality plus with test. Nah, langsung kita klik pada bagian continue, lalu kita klik OK. Maka akan keluar hasil tes normalitas yang kita lakukan tadi. Hasil dari tes normalitas yang kita dapat adalah pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah nilai signifikannya 0,200. Nah, karena nilai ini lebih besar dari 0,5, menyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Juga pada uji Shapiro-Wilk nilai signifikannya adalah 0,962. Nilai ini juga jauh lebih besar dari 0,05 sehingga mendukung kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Lalu kita kembali ke SPSS, kita akan menguji varietas sampelnya lagi. Kita klik analyze, lalu klik compare means, lalu kita ke bagian varietas sampel test. Nah, lalu pada variabelnya diisi pada pretest dan posttest pada bagian variabel 2. Lalu langsung saja kita klik OK di bawah, dan maka akan muncul hasil varietas sampelnya. Nah, adapun hasil dari tes tersebut, yang pertama tabel varietas sampel statistik yang dimana hasilnya rata-rata skor sebelum perlakuan adalah 54
sedangkan rata-rata setelah perlakuan atau post-test adalah 71,40. Jadi, ada kenaikan rata-rata sebesar 17,00 poin setelah perlakuan atau intervensi diberikan. Lalu kedua, pada tabel Parette Sample Correlation, maka nilai korelasi antara pretest dan posttest adalah 0,529, yang dimana namun tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05, artinya perubahan tidak dipengaruhi oleh hubungan linear yang kuat antara keduanya. Lalu pada bagian tabel yang ketiga, Parette Sample Test, yang dimana selisih rata-rata atau mean difference adalah min 17,00, yang dimana post-test lebih tinggi daripada pre-test sebesar 17 poin. Lalu pada T hitung adalah minus 3,702. Lalu nilai signifikannya adalah 0,005. Karena nilai signifikan 0,05 lebih kecil dari 0,5, maka hasilnya adalah signifikan. Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Dengan kata lain, perlakuan atau intervensi yang diberikan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik.